Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan mata pelajaran prakarya, pelajaran kaya karya. Marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika pada video sebelumnya kita telah belajar materi karakteristik serat alam sebagai bahan baku kerajinan tekstil, maka hari ini kita akan belajar pengolahan serat alam sebagai bahan baku kerajinan. Serat alam sebelum dibuat menjadi kerajinan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar memudahkan dalam pembuatan kerajinan. Serat yang kita peroleh dari alam dapat dilakukan dengan cara pembersihan serta pemilahan terlebih dahulu agar didapat bahan yang terbaik sebagai bahan baku kerajinan. Pada video kali ini, pengolahan serat alam akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, pengolahan serat tumbuhan, dan yang kedua, pengolahan serat hewan. Contoh pengolahan serat tumbuhan. Bambu. Bahan bambu yang sudah dibersihkan dari daun serta bulu, maka dipotong, kemudian diirat-irat tipis sehingga menghasilkan bahan baku kerajinan. Serat irat bambu ini biasanya digunakan sebagai bahan baku kerajinan, dan teknik yang paling umum digunakan yaitu teknik anyam. Serat mendong. Bahan mendong yang telah diambil selanjutnya dijemur agar berkurang kadar airnya. Setelah kering, maka bahan tersebut siap digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Serat mendong ini sering dibuat sebagai bahan baku kerajinan pembuatan ikat dengan teknik menganyam. Serat sabut kelapa. Buah kelapa dipisahkan dari tempurung kelapanya, kemudian dimasukkan ke alat penggiling, sehingga menghasilkan serat yang lebih halus dan siap digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Di sini contohnya kerajinan keset yang dilakukan dengan cara dianyam. Serat pandan. Bahan pandan berduri yang telah diambil dari alam, dibersihkan dari duri-durinya, dibelah menjadi beberapa bagian, kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Daun yang sudah kering selanjutnya dilembutkan dengan cara digilas, sehingga tidak terlalu kaku, dan siap digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Serat daun nanas. Daun nanas yang berukuran panjang dan sudah tua diambil, kemudian dimasukkan ke dalam mesin dekortikator untuk memisahkan antara daun dan seratnya. Kemudian dilakukan pengerokan dengan menggunakan bambu kering untuk meluruskan serat yang baru keluar dari mesin. Selanjutnya serat dijemur hingga kering. Ketika telah kering, maka serat bisa digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Batang anggrek. Batang tanaman anggrek yang telah diambil selanjutnya dikeringkan untuk menghilangkan kadar air, digilas hingga tidak terlalu kaku, dan siap digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Bahan kapuk. Bahan kapuk yang telah diambil kemudian dipisahkan dari bijinya. Dijemur di bawah sinar matahari agar kapuk mengembang.
maka siap dijadikan sebagai bahan baku kerajinan. Bahan daun lontar. Daun lontar yang telah diambil kemudian dikeringkan, selanjutnya diluruskan dan siap digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Bahan kapas. Kapas yang telah kering dan telah mekar diambil, kemudian dilakukan pemilahan antara yang bersih dengan yang kotor. Setelah diperoleh kapas yang berwarna putih, selanjutnya dilakukan pengeringan di bawah sinar matahari hingga berkurang kadar airnya dan tersisa 7%. Dan bahan kapas siap digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Kita lanjutkan yang kedua, contoh pengolahan serat hewan. Bahan alpaka. Bulu alpaka dicukur terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pemilahan serat yang terbagus. Setelah didapat serat yang terbaik, selanjutnya dilakukan pencucian untuk menghilangkan kotoran yang menempel di serat. Selanjutnya dilakukan penyikatan terhadap serat tersebut dengan mesin. Setelah didapatkan serat yang lebih halus dan teratur strukturnya, selanjutnya serat dipintal menjadi benang dan siap digunakan sebagai bahan baku kerajinan. Bulu domba. Proses pengolahan serat bulu domba ini seperti yang dilakukan pada serat bulu alpaka. Bahan sutra. Kepompong ulat sutra dipilih yang terbaik, yaitu yang bersih. Selanjutnya direbus dengan air panas agar larva di dalamnya mati. Selanjutnya dipintal menjadi benang dan siap dijadikan kerajinan. Nah, itu tadi adalah beberapa proses dari pengolahan serat alam tumbuhan dan serat hewan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.